Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Volta yang beranggotakan saya, Yeskil Gustaf Setiawan Stanggang dengan NIM 2414011070. Saya Muhammad Imam Al-Bukhari dengan NIM 2414011085. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan tentang hasil tugas kami mengenai program pembelian barang. Yang pertama ada deskripsi masalah. Banyak orang merasa kesulitan dalam mengelola daftar belanja mereka. Mereka harus mencatat secara manual barang-barang yang ingin dibeli, menghitung total biaya, dan memastikan bahwa mereka tidak membeli barang yang tidak diperlukan. Proses ini bisa memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, alasan kami memilih masalah ini, yang pertama, karena seringkali belanja menjadi tugas yang membingungkan dan melelahkan bagi banyak orang. Dengan adanya sistem otomatis yang membantu mencatat dan menghitung pembelanjaan, pengguna bisa lebih fokus pada hal-hal lain tanpa perlu khawatir dengan detail-detail kecil pada belanjaan mereka. Pada program ini menjadi solusi kami. Yang pertama, program ini yang kami buat adalah sistem manajemen belanja yang memungkinkan penggunanya untuk memilih barang dari berbagai sektor, menambahkannya ke dalam daftar belanjaan, dan secara otomatis menghitung total biaya belanja. Dengan program ini, pengguna dapat dengan mudah mengelola daftar belanja mereka tanpa perlu mencatat atau menghitung biaya secara manual. Program ini akan membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan memberi kemudahan dalam mengatur keuangan saat belanja. Baiklah, selanjutnya akan saya bahas mengenai flowchart-nya. Yang pertama, codingannya akan lalu dimulai dengan sebuah perulangan. Perulangan ini merupakan perulangan untuk mengetahui apakah pengguna ingin membeli barang dari sektor lain atau bukan. Setelah masuk perulangan ini, akan keluar output daftar-daftar sektor pada belanjaan tersebut. Lalu pengguna menginput sektor mana yang dipilihnya, lalu apabila sektornya sesuai, maka akan keluar daftar-daftar barangnya. Lalu akan masuk kembali ke sebuah perulangan. Perulangan ini digunakan untuk apabila pengguna ingin masih membelanja dari satu sektor yang sama. Lalu setelah itu masuk ke dalam sebuah fungsi. Fungsi ini merupakan untuk mengeluarkan daftar-daftar barang dari sektor yang ada. Dari barang 1 sampai 5, maka akan keluar daftar-daftar barangnya. Setelah itu akan keluar dari akhir fungsi tersebut. Lalu dikeluarkan output daftar barang dengan rupiahnya dan beserta harganya. Lalu ada sektor dalam buah. Sektor-sektor dalam buah itu apa saja barangnya. Lalu berikutnya sayur, berikutnya ada camilan, dan berikutnya ada hygiene atau barang-barang kebersihan. Setelah itu, programnya akan masuk mengeluarkan output manakah yang akan dipilih oleh user. Lalu apabila pilihannya sesuai dengan apa yang tersedia, program akan mengeluarkan berapa barang yang ingin dibeli oleh user. Lalu apabila jumlahnya sesuai dengan lebih dari 0, maka akan masuk ke dalam perhitungan, lalu dikeluarkan output barang tersebut berhasil masuk ke dalam daftar belanja. Setelah itu, apabila usernya ingin membeli barang dari sektor lain, maka akan keluar dari perulangan dan masuk kembali ke sini. Lalu di sini apakah mengulang lagi, apakah user masih ingin belanja dari sektor yang sama? Jika tidak, maka user akan keluar dari ini dan akan masuk ke dalam perhitungan total belanjaan barang. Di sini, program akan menampilkan sebuah prosedur, di mana prosedur tersebut menampilkan daftar belanjaan-belanjanya. Lalu masuk ke perhitungannya, lalu ada masuk ke dalam perulangan. Perulangan ini digunakan untuk dari berapa kali barang yang sudah dimasukkan akan keluar output yang sama. Mulai dari barang pertama, namanya, jumlahnya berapa, dan harganya berapa. Setelah itu maka akan keluar output total barang yang dibeli dengan jumlahnya semua. Setelah itu program akan selesai dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini saya Muhammad Imam Al-Bukhari akan menjelaskan codingan kami. Eh, Pertama-tama program kami itu berjudul yaitu program belanja area record. Nah, langsung saja di sini kami menggunakan tipe data record yang dimana tipe barang ini adalah tipe data khusus yang menyimpan nama, harga, dan jumlah. Lalu di sini kami membuat variabel. Variabelnya itu ada sektor disimpan sebagai integer. Daftar belanja kami array karena nantinya untuk menampilkan barangnya ini dan daftar barang ini kami menggunakan array 1 sampai 4 untuk menampilkan 4 sektor dan 1 sampai 5 ini untuk menampilkan barang di setiap sektornya. Lalu ada pilihan dan i yang disimpan di integer, jumlah total harga, total jumlah disimpan dalam login, lanjut dan lanjut sektor dan lanjut barang itu disimpan sebagai char. Nah, lalu di sini kami menggunakan fungsi. Fungsi ini untuk mendapatkan daftar barang berdasarkan sektornya. Lalu fungsi get daftar barang. Di fungsi get daftar barang ini itu nanti akan menampilkan barang-barangnya seperti ini. Ada get sektor of daftar daftar barangnya ada 4 di sini kan. Lalu di sini juga menggunakan perulangan. Perulangan ini berfungsi untuk menampilkan barang-barangnya nanti, barang-barang di masing-masing sektor. Nah, lanjut fungsi hitung total harga. Nah, di fungsi hitung total harga ini eh, itu tujuannya untuk menghitung total harganya. Di sini kembali membuat variabel yang dimana i itu disimpan sebagai integer dan total disimpan sebagai long in. Lalu di sini kembali menggunakan perulangan. Nah, menggunakan perulangan ini untuk menggabungkan nama dan harga barang dalam sektor tersebut. Lalu kita menghitung totalnya. Totalnya yaitu itu adalah total ditambah dengan
harga yang disimpan sebagai daftar belanja tadi dan dikalikan dengan jumlah yang disimpan sebagai daftar belanja. Lalu itulah hitung totalnya. Selanjutnya, itu ada prosedur tampilkan belanjaan. Nah, prosedur tampilkan belanjaan ini berfungsi untuk menampilkan belanjaannya. Di sini eh, kami buat write-down daftar belanjaan Anda. Ini agak kami susun serapi mungkin. Lalu, em, ini akan menampilkan semua barang yang ada di dalam daftar belanja, termasuk nama barang, jumlah barang, total per barang, dan juga total jumlah barang, dan total harga keseluruhan. Oke, nah nanti di tampilannya akan muncul total barang yang dibeli, itu yang disimpan sebagai total jumlah, pitch, dan total harga sama dengan rupiah total harga, yang disimpan sebagai total harga. Lanjut, di sini ada inisialisasi barang per sektor. Nah, inisialisasi barang ini ada untuk menampilkan eh, masing-masing sektor dengan masing-masing barangnya. Seperti ini contohnya, akan menampilkan pisang, semangka, rambutan, jeruk, mangga, tergantung apa yang nanti dipilih oleh pengguna. Langsung lanjut, sini untuk memulai proses belanjanya, sini ada repeat. Oke, di sini ada nantinya akan menampilkan masing-masing sektor juga, akan menampilkan sektor belanjanya. Nah, lalu di sini em, pengguna dimasukkan nomor sektornya setelah yang disimpan sebagai sektor yang telah diterterakan di variabel tadi. Nah, apabila pengguna sudah memasukkannya, nanti di sini ada pemisalan untuk pilihan sektor. Eh, ini untuk memvalidasi apakah input pengguna itu valid atau invalid. Maka if sektor lebih dari sama dengan 1 dan sektor kurang dari sama dengan 4. Nah, maka akan memulai programnya lagi. Itu repeat. Di sini memakai get daftar barang juga. Selanjutnya ini pengguna disuruh memasukkan nomor barang yang ingin dibeli. Nah, nomor barang yang ingin dibeli itu disimpan sebagai pilihan. Sama seperti tadi, ini untuk memvalidasi apakah barang tersebut, apakah yang dimasukkan itu invalid ataupun valid. Maka if pilihan lebih dari sama dengan 1 dan pilihan kurang dari sama dengan 5. Nah, lanjut. Di sini masukkan jumlah barang yang ingin Anda beli. Jumlah barang yang ingin dibeli itu di variabel disimpan sebagai jumlah. Jika jumlah barang lebih dari 0, maka pengguna menyimpan barang yang dibeli ke array daftar belanja. Seperti ini. Maka akan menampilkan daftar belanja sama dengan ini, daftar belanja sektor dan pilihan. Daftar belanja yang ini dikali jumlah sama dengan jumlah. Oke. Selanjutnya, dia akan menampilkan barang berhasil ditambahkan ke daftar belanja di tampilannya. Oke. Selain itu, jumlah barang harus lebih dari 0. Lanjut, jika pengguna tidak memasukkan yang sesuai dengan yang diperintahkan tadi, maka nomor barang yang dimasukkan tidak valid. Nah, di sini setelah pengguna sudah melakukan transaksi, maka di akhir programnya akan menawarkan apakah Anda ingin membeli barang lain di sektor ini. Jika iya, dia akan memilih Y, dan jika tidak, dia akan memilih N. Dan ini disimpan sebagai lanjut barang dalam variabel tadi. Nah, sampai lanjut barang sama dengan N, or lanjut barang sama dengan N kecil. Until ini biar dia bisa berulang, bisa jika pengguna ingin memilihnya lagi, begitu. Selain itu, write learn nomor sektor tidak valid. Lanjut, maka tadi jika ditawarkan apakah ingin membeli barang lain di sektor itu, maka ini menawarkan apakah Anda ingin belanja di sektor lain. Sama seperti tadi. Langsung saja, dia akan menampilkan daftar belanjaan setelah transaksi tadi. Lanjut, jika if length daftar belanja lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0, maka dia akan menampilkan belanjaan. Total harga dari fungsi itu sebesar hitung total harga. Selain dari itu, Anda tidak membeli apapun. Di sini ada kata penutup seperti Redland, terima kasih telah berbelanja. Dan Redland dan N. Oke, di sini kami akan mencoba programnya. Nah, misalnya kita masukkan satu, dia akan menampilkan seperti ini. Sektor 1 ada pisang, semangka, rambutan, jeruk, dan mangga. Misalkan kita pilih barang kedua, itu akan semangka. Jumlah yang ingin dibeli, ada 3. Apakah Anda ingin membeli barang lain? Kita jawab ya saja dulu. Maka dia akan kembali lagi seperti ini. Kita pilih nomor 2. Pilih 1. Nah, maka akan menampilkan apakah ingin membeli barang di sektor lain. Ya, coba. Dia akan menampilkan seperti ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Kiel. Baik, terima kasih Imam atas penjelasannya. Demikian hasil presentasi dari kami. Apabila kami memiliki kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Demikian, sekian dan terima kasih.